Wu Zetian, kaisar perempuan pertama dan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok. Mobile Legends punya hero baru nih, Wu Zetian. Tapi tau gak, dia bukan karakter fiksi loh. Wu Zetian beneran pernah hidup dan dia adalah kaisar perempuan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok. Dari selir ayah kaisar sampai mendirikan dinastinya sendiri. Kisah nyatanya bahkan lebih gila dari cerita gamenya. Awal mula, anak perempuan yang tidak biasa. Nah, pernahkah kalian membayangkan seorang perempuan menjadi kaisar di tengah dunia patriarki yang sangat ketat? Di Tiongkok pada abad ke-7 itu terdengar mustahil, tapi Wu Zetian membuktikannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa menjadi nyata. Wu Zetian lahir pada tahun 624 Masehi dari keluarga bangsawan di provinsi Shanxi. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi dan juga pengusaha kaya. Tapi yang luar biasanya adalah keluarganya itu percaya pada pendidikan untuk anak perempuan. Waktu itu jarang tuh hal kayak gitu terjadi. Nah, Wu muda diajarkan membaca, menulis, filsafat, dan sejarah. Hal yang sangat langka bagi perempuan di zaman itu. Nah, dari kecil, Wu dikenal sebagai gadis yang tidak biasa. Ia tajam, ambisius, dan sangat percaya diri. Ia bukan tipe yang akan puas menjadi istri dari seorang pejabat, dan Wu mengincar sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada itu. Jadi pada usia 14 tahun, Wu dipanggil ke istana Kaisar Taizong sebagai salah satu selir tingkat rendah. Di lingkungan istana yang penuh persaingan, ia bukan siapa-siapa. Tapi, Wu tahu caranya bertahan. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan sabar serta jeli dalam membaca situasi. Jadi gini, ketika Kaisar Taizong meninggal, seperti tradisi saat itu, para selir yang tidak melahirkan anak laki-laki dikirim ke kuil untuk menjadi biarawati. Nah, Wu ikut dikirim, dan banyak yang mengira itu adalah akhir dari kisahnya. Tapi ternyata, itu baru permulaannya saja. Kembali ke istana dan meninggalkan jejak. Jadi beberapa tahun kemudian setelah itu, putra Kaisar Taizong yaitu Li Zi naik tahta sebagai Kaisar Gaozong. Ia sudah mengenal Wu sejak kecil, dan tidak lama setelah menjadi kaisar, ia memanggil Wu kembali dari kuil untuk menjadi selirnya. Nah, keputusan ini agak mengejutkan banyak pihak ya. Mengangkat mantan selir ayahnya sendiri jelas melanggar norma, tapi Wu secara cepat mendapatkan tempat istimewa di hati sang kaisar. Di istana, Wu mulai menunjukkan bakat politiknya. Ia menyingkirkan saingannya satu persatu. Nah, yang paling terkenal adalah permaisuri Wang dan selir Xiao. Jadi keduanya punya posisi yang kuat waktu itu, tapi Wu tahu kelemahan mereka. Ia memanfaatkan intrik, jaringan, dan bahkan gosip untuk menggulingkan keduanya. Nah, salah satu kisah paling kontroversi dalam hidupnya adalah ketika bayinya kehilangan nyawa secara misterius. Wu menuduh permaisuri Wang sebagai pelakunya. Apakah tuduhan itu benar atau hanya rekayasa politik? Sejarawan masih memperdebatkannya. Tapi yang jelas, tak lama kemudian permaisuri Wang dan selir Xiao dieksekusi dan Wu menjadi permaisuri. Kekuasaan dari balik tirai. Setelah menjadi permaisuri, Wu tidak hanya menikmati kemewahan di dalam istana, ia juga mulai aktif terlibat dalam pemerintahan. Kaisar Gaozong sering sakit dan pada akhirnya Wu yang memimpin rapat-rapat istana, mengatur pejabat, sampai menandatangani keputusan penting. Ia tidak pernah puas menjadi sekedar pendamping kaisar. Ia membangun jaringan loyalis, mengganti pejabat yang tidak setia, dan menciptakan sistem pengawasan istana. Perlahan tapi pasti, ia menjadi penguasa de facto kekaisaran Tang. Bahkan setelah Kaisar Gaozong meninggal dunia, Wu tetap memegang kekuasaan dan ia menjadi ibu suri bagi anaknya yang masih muda dan dengan cepat mengambil alih urusan negara. Anak-anaknya memang duduk di atas tahta, tapi semuanya tahu yang sebenarnya memimpin adalah Wu Zetian. Menjadi kaisar, langkah yang mengguncang dunia. Pada tahun 690 Masehi, Wu mengambil langkah yang belum pernah dilakukan oleh perempuan manapun dalam sejarah Tiongkok. Ia mendeklarasikan berakhirnya dinasti Tang dan mendirikan dinastinya sendiri, dinasti Zhou. Ia menyatakan dirinya sebagai kaisar dengan gelar Huangdi yang secara tradisional hanya diberikan kepada pria. Langkah ini menggemparkan Tiongkok. Banyak pejabat yang bingung, bahkan menolak. Tetapi Wu memiliki kendali atas militer, birokrasi, dan kepercayaan rakyat. Ia juga menggunakan agama Buddha sebagai alat legitimasi politik, mengklaim bahwa dirinya adalah reinkarnasi Buddha Sattva dan mendapatkan restu surgawi untuk memerintah. Nah, sebagai kaisar, Wu membawa reformasi besar. Ia memperluas kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti ujian pegawai negeri, membuka pintu bagi mereka yang dari keluarga non-bangsawan. Ia mengatur distribusi tanah agar lebih merata, memperbaiki sistem perpajakan, dan memperkuat segi ekonomi. Ia dikenal tegas, disiplin, dan tidak segan untuk mengambil keputusan sulit. Ia juga menciptakan sistem pengawasan rahasia untuk memantau pejabatnya, memastikan tidak ada pemberontakan. Banyak yang menilai pemerintahannya otoriter, tapi efisien dan stabil. Kontroversi, intrik, dan akhir pemerintahan. Selama masa kekuasaannya, Wu menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam istana maupun dari luar. Ia punya banyak musuh, terutama dari kalangan pejabat Konfusianis yang memandang perempuan sebagai makhluk kelas 2. Mereka tak terima seorang perempuan duduk di singgasana kaisar. Wu tidak segan menindak mereka. Ia memanfaatkan mata-mata, menciptakan hukum keras, dan menghukum mereka yang merongrong kekuasaannya. Nah, di usia tuanya, Wu mulai kehilangan kekuatan politiknya. Ia bergantung pada dua kekasih mudanya yang dikenal sebagai Zhang bersaudara. Hubungan ini memicu banyak kritik dan menjatuhkan wibawanya di mata para pejabat istana. Jadi pada tahun 705, dalam kondisi sakit dan lemah, Wu dikudeta oleh para pejabat tinggi. Ia
dipaksa turun takhta dan dinasti Tang pun dipulihkan. Tak lama kemudian, Wu Zetian meninggal dunia. Warisan dan penilaian sejarah. Wu Zetian dimakamkan berdampingan dengan suaminya Kaisar Gozong di makam Qianli. Yang menarik, batu nisan Wu dibiarkan kosong. Tidak ada nama, tidak ada gelar. Seolah-olah para penerusnya ingin menghapus atau setidaknya mengaburkan jejaknya dalam sejarah. Namun tak peduli bagaimanapun sejarah ditulis ulang, Wu Zetian tetap menjadi sosok yang luar biasa. Ia adalah satu-satunya perempuan dalam ribuan tahun sejarah Tiongkok yang secara resmi memerintah sebagai kaisar. Ia adalah pemimpin yang visioner, reformis yang cerdas, sekaligus politisi yang kejam dan penuh perhitungan. Ia membuktikan bahwa kekuasaan tidak mengenal jenis kelamin, dan bahwa dalam dunia yang keras, terkadang perempuan harus 2 kali lebih kuat untuk bisa diakui. Apakah Wu Zetian seorang tiran atau pemimpin hebat? Nah, penilaian ini tergantung dari sisi mana kita melihat. Tapi satu hal yang pasti, ia mengukir namanya dalam sejarah dengan tinta yang tidak pernah bisa dihapus. Itulah kisah Wu Zetian, seorang gadis bangsawan yang menjadi selir, kemudian permaisuri, lalu akhirnya menjadi kaisar. Bukan hanya kaisar perempuan pertama, tapi juga satu-satunya dalam sejarah kekaisaran Tiongkok. Jadi jika kalian suka dengan kisah-kisah sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Jadi menurutmu apakah Wu Zetian adalah pemimpin hebat atau penguasa kejam? Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.